datang di channel saya, Berkah Dalam. Hari ini, tanggal 20 Mei, kita memperingati Santo Bernardinus dari Siena. Santo Bernardinus lahir pada tanggal 8 September 1380 di kota Massa Marittima, Siena, Italia. Ayahnya bernama Albertolo Albisesi dan ibunya Raniera Aviduti. Ayahnya menjabat sebagai gubernur. Dari segi etimologis, nama Bernardinus berarti rani seperti beruang. Rupanya Bernardinus melewati masa kecil bukan tanpa pengalaman kesedihan. Ketika belum berusia 3 tahun, ibunya meninggal, dan pada usia 6 tahun, ayahnya pun dipanggil Tuhan. Ia dibesarkan oleh tantenya dan dididik dalam takut akan Tuhan. Keluarganya tergolong keluarga berada, tetapi cita-cita luhur yang berkobar dalam dirinya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan membuat dia tidak menaruh harapan pada kekayaannya itu. Dia menghadiri ibadat-ibadat ilahi dengan hormat yang sangat besar dan mendengarkan khotbah-khotbah dengan perhatian sedemikian besar sehingga ia dapat mengulanginya kepada teman-temannya. Ia juga menaruh perhatian besar pada nasib orang-orang miskin. Sekali peristiwa, bibinya mengusir seorang miskin yang datang meminta bantuan. Menyaksikan perbuatan bibinya itu, Bernardinus mogok makan sepanjang hari karena ia terus memikirkan pengemis malang yang kosong perutnya itu. Bernardinus mempunyai cinta yang istimewa pada Bunda Maria. Bunda Marialah yang senantiasa menjaganya agar tetap murni. Semenjak ia remaja, Bernardinus berdoa kepadanya seperti seorang anak berbicara kepada ibunya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari di antara anak-anak lain dan saudara sepupunya, dia mengatakan kepada mereka dengan wajah berseri-seri bahwa ia sangat cinta pada seorang wanita yang sangat mulia, bahwa ia akan dengan senang hati memberikan hidupnya untuk menikmati kehadirannya, dan bahwa jika ia melewati 1 hari tanpa melihatnya, ia tidak bisa tidur sedikit pun di malam hari. Pada awalnya sepupunya merasa tak percaya dengan perkataannya itu, tetapi kemudian dia menjadi yakin ketika Bernardinus mengatakan kepadanya bahwa setiap hari dia pergi untuk berdoa di depan ikon Maria untuk menghormati perawan Maria yang berada di Porta Camolia. Bernardinus tumbuh menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tampan. Ia seorang yang menyenangkan. Teman-temannya suka padanya. Apabila sedang bersamanya, teman-temannya itu tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, sebab Bernardinus tidak akan tahan mendengarnya. Wajahnya memerah karena malu, sehingga mereka yang mengucapkannya menjadi malu sendiri. Bila di antara teman-temannya terjadi percakapan yang tidak sopan, mereka pun segera berhenti ketika melihat kedatangan Bernardinus. Sementara anak-anak muda yang suci biasanya lembut dan penurut, tetapi Bernardinus kendati bersahabat dengan semua orang, dia dapat menjadi sangat marah bila ada orang yang melanggar sopan santun. Suatu ketika seorang warga terhormat dengan sengaja mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak sepantasnya di tempat terbuka. Bernardinus menampar mukanya dengan keras, dan di tengah gelak tawa orang-orang di sekelilingnya, warga yang dipermalukan itu mengundurkan diri. Bernardinus kemudian belajar hukum gereja dan hukum negara. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1397, ia masuk persekutuan Bunda Maria yang berpusat di rumah sakit terkenal Santa Maria della Scala di Siena. 3 tahun kemudian, ketika Bernardinus menjabat sebagai direktur rumah sakit itu,
wabah epidemi pes melanda kota Siena. Ia tanpa kenal lelah berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang terserang epidemi itu. Sementara itu, panggilan suci untuk menjadi seorang imam biarawan pun terus bergejolak dalam dirinya. Maka pada tahun 1402, ia masuk tarekat saudara-saudara Dina Fransiskus pada usia 22 tahun dan ditahbiskan menjadi imam 2 tahun kemudian. Setelah menjadi imam, dikatakan bahwa selama 12 tahun ia tidak menampakkan diri di depan umum. Kemungkinan ia memanfaatkan tahun-tahun itu untuk bertapa dalam kesunyian di Capriola, Italia. Setelah itu, barulah pada tahun 1417 ia memulai karya misionernya di Milan dan menjelajahi seluruh Italia. Mulanya ia sedikit terhalang oleh suaranya yang halus, sehingga khotbah-khotbahnya terasa kurang berhasil. Tetapi atas bantuan Santa Perawan Maria, rintangan itu dapat lenyap. Semenjak itu ia mulai dikenal luas sebagai seorang pengkhotbah ulung selama 38 tahun. Dalam khotbah-khotbahnya ia mendesak penghapusan riba dan perdamaian antara dua kubu politik di Italia, serta mendorong umat untuk melakukan devosi kepada nama Yesus yang tersuci. Senjatanya yang paling utama untuk menentang setiap perbuatan kekafiran umat dan ketidakpedulian umat akan hukum-hukum Allah ialah nama Yesus yang tersuci. Di atas nama Yesus itulah Bernardinus memulai karyanya dan membangun hidupnya. Karena dituduh menyebarkan ajaran-ajaran sesat seperti menganjurkan devosi kepada nama Yesus yang tersuci, maka ia dipanggil ke Roma pada tahun 1427. Di sana untuk beberapa waktu ia dilarang berkhotbah oleh Paus Martinus V. Tetapi karena tuduhan-tuduhan itu tidak benar, maka ia diizinkan berkhotbah kembali. Oleh Sri Paus, ia ditawarkan menjadi uskup Siena. Tawaran itu ditolaknya dengan tegas karena ia lebih suka berkhotbah di mana-mana untuk membaharui hati umat beriman. Santo Bernardinus melewatkan 42 tahun dari masa hidupnya sebagai seorang imam Fransiskan. Ia wafat dalam usia 64 tahun di Aquila, Italia pada tanggal 20 Mei 1444. Ia dinyatakan kudus hanya 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1450 oleh Paus Nikolas V. Karena karya pewartaannya sangat berhasil, ia dijuluki Rasul Italia. Demikianlah cerita Orang Kudus kali ini. Sampai jumpa di cerita Orang Kudus selanjutnya. Berkah dalam.